Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi sama aku di pertemuan 13 Matematika Keuangan. Kali ini aku akan membahas tentang obligasi. Apa sih obligasi itu? Ketika suatu perusahaan memerlukan uang yang cukup besar untuk jangka panjang seperti pembangunan gedung baru, pembelian mesin baru, perluasan pabrik, dan lain-lain, perusahaan biasanya akan meminjam dari pihak bank. Uang yang diberikan oleh bank sebagian besar bukan miliknya, tetapi milik para penabung dan deposan. Dalam kegiatan tersebut, bank bertindak sebagai perantara keuangan. Bank mendapatkan spread atau net interest margin sebesar selisih antara bunga tabungan dengan bunga pinjaman. Seiring dengan perkembangan zaman, peminjam berusaha untuk meminimumkan biaya bunga yang dibayarkan. Mereka yang memiliki uang pun berusaha untuk mendapatkan bunga yang lebih tinggi untuk uangnya. Kedua keinginan tersebut dapat terpenuhi pada saat yang sama jika peranan bank sebagai perantara dihilangkan, sehingga pihak yang kelebihan uang dapat berhubungan langsung dengan pihak yang kekurangan uang. Sebagai bukti utang, peminjam mengeluarkan surat utang yang disebut obligasi untuk diberikan kepada pemberi pinjaman atau investor. Obligasi berbunga. Obligasi pada umumnya adalah obligasi berbunga, yaitu obligasi yang memberikan bunga secara periodik pada pemegangnya. Daya tarik lain dari obligasi sebagai surat utang adalah sifatnya yang cukup liquid, yaitu dapat diperjualbelikan di bursa efek setiap hari. Nah, di sini udah ada nih beberapa simbol yang biasa digunakan pada perhitungan obligasi. Yang pertama ada F, yaitu nilai nominal. Terus ada C kecil atau tingkat bunga atau kupon obligasi per periode. Lalu ada C besar, pembayaran bunga per periode. Ada I, yield per periode. Ada N, jumlah periode. Dan P, harga wajar obligasi. Selanjutnya, penentuan harga wajar. Jika diberikan variabel F, C, I, dan N, maka harga wajar obligasi adalah P sama dengan 1 min 1 plus I pangkat min N dikali C per I ditambah F per 1 plus I pangkat N. Dengan kata lain, harga wajar obligasi adalah jumlah nilai sekarang atau present value dari anuitas bunga yang dibayarkan dan nilai sekarang dari nilai nominalnya. Obligasi dapat ditebus. Umumnya, obligasi akan dilunasi pada saat jatuh tempo. Namun, beberapa obligasi dapat ditebus emiten sebelum jatuh tempo. Obligasi yang dapat ditebus sebelum jatuh tempo ini disebut callable bond. Callable bond ini menimbulkan masalah dalam perhitungan harga wajar karena jangka waktu obligasi hingga lunas menjadi tidak pasti. Dengan adanya hak tebus ini, emiten yang menentukan kapan obligasinya dilunasi. Investor karenanya harus menghitung harga obligasi yang menjamin yield yang diinginkan dapat tercapai dengan atau tanpa digunakan hak penebusan oleh emiten. Amortisasi premium dan diskon obligasi. Sebuah obligasi dapat diperdagangkan pada nilai nominal dengan premium atau diskon. Walau demikian, pada saat jatuh tempo, semua obligasi akan dilunasi pada nilai parinya. Penyesuaian nilai premium dan diskon obligasi secara periodik hingga tidak ada lagi pada saat jatuh tempo disebut amortisasi premium atau diskon. Obligasi tak berbunga. Obligasi jenis ini tidak membayar bunga secara periodik, tetapi hanya membayar sebesar nilai nominal pada saat jatuh tempo. Untuk menarik investor, obligasi jenis ini harus dijual dengan diskon sangat besar sehingga sering disebut deep discount bond. Harga wajar obligasi tak berbunga dapat dicari dengan persamaan P sama dengan F per 1 plus I pangkat N. Obligasi di antara dua tanggal pembayaran bunga. Kebiasaan dalam praktik perdagangan obligasi adalah pembeli membayar kepada penjual bunga yang terkandung dalam obligasi, yaitu bunga yang belum dibayar dari tanggal pembayaran bunga terakhir hingga tanggal transaksi. Dalam akuntansi, bunga terkandung ini disebut bunga terutang atau accrued interest. Pembeli bersedia membayarkan bunga terutang ini kepada penjual karena pembeli akan menerima bunga secara penuh pada tanggal pembayaran bunga berikutnya. Untuk menghitung obligasi yang diperjualbelikan di antara dua tanggal pembayaran bunga, kita akan menggunakan
transaksi berikut. PQ sama dengan P0 plus F kecil P1 min P0. P0 sendiri adalah harga wajar obligasi pada tanggal pembayaran bunga terakhir. P1 adalah harga wajar obligasi pada tanggal pembayaran bunga berikutnya. F kecil yaitu jumlah hari yang telat lewat sejak tanggal pembayaran bunga terakhir dibagi dengan total jumlah hari antara dua tanggal pembayaran bunga yang lalu dan yang berikutnya. PQ sama dengan harga penawaran obligasi di pasar atau market quotation dan tak termasuk bunga. P adalah harga yang harus dibayarkan pembeli. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di pembahasan selanjutnya ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi sama aku di pembahasan latihan soal tentang obligasi. Langsung kita mulai aja ya ke soal yang pertama. Sebuah obligasi tak berbunga memiliki nilai pari 7 miliar 500 juta rupiah. Jatuh temponya 10 tahun lagi. Jika obligasi tersebut ditawarkan pada harga 25, berapa yield atau imbal hasil J2 yang diberikan obligasi tersebut? Diketahuinya yaitu F atau nilai nominalnya sama dengan 7,5 miliar. P-nya sama dengan 25 sama dengan 25% dikali 7,5 miliar sama dengan 1 miliar 875 juta rupiah. Lalu ada N atau periode sama dengan 10 tahun sama dengan 20 semester. Ini dikali 2 ya teman-teman karena J-nya J2. Lalu jadi P sama dengan F per 1 plus I pangkat N. 1 plus I pangkat N sama dengan F per P. I sama dengan F per P pangkat 1 per N min 1 sama dengan 7,5 miliar dibagi 1 miliar 875 juta pangkat 1 per 20 min 1 sama dengan 0,07177. Jadi J2-nya sama dengan 14,35%. Lanjut ke soal kedua. Hitung harga wajar atau fair price sebuah obligasi tak berbunga dengan nilai pari 800 juta jatuh tempo dalam waktu 5 tahun jika investor mengharapkan yield J2 sama dengan 15%. Diketahuinya F sama dengan 800 juta rupiah, N sama dengan 5 tahun sama dengan 10 semester, karena J-nya J2 ya teman-teman. Dan I sama dengan 15% dibagi 2 sama karena J-nya J2, sama dengan 7,5% sama dengan 0,075. Jadi P sama dengan F per 1 plus I pangkat N sama dengan 800 juta per 1 plus 0,075 pangkat 10 dibagi sama dengan 388 juta 155.142,6 rupiah. Lanjut soal ketiga. Hitung harga penawaran atau market quotation sebuah surat utang negara atau SUN dengan nilai pari 2 miliar, kupon J2 sama dengan 12%, jatuh tempo dalam 4 tahun yang dapat memberikan yield J2 sama dengan 10%. Diketahuinya F sama dengan 2 miliar, C sama dengan 12% per 2, sama dengan 6% sama dengan 0,06. N-nya sama dengan 4 tahun sama dengan 8 semester. Ini 4 dikali 2 ya teman-teman karena J-nya J2. I sama dengan 10% per 2 sama dengan 5% sama dengan 0,05. Jadi P sama dengan F plus C min I dikali F dikali 1 min 1 plus I pangkat min N per I. Jadi sama dengan 2 miliar ditambah 0,06 min 0,05 dikali 2 miliar dikali 1 min 1 plus 0,05 pangkat min 8 per 0,05. Sama dengan 2 miliar ditambah 20 juta rupiah dikali 6,4632
12759 sama dengan 2 miliar ditambah 129 juta 264.255,2 rupiah sama dengan 2 miliar 129 juta 264.255,2 rupiah. Jadi harga penawarannya sama dengan 2 miliar 129 juta 264.255,2 rupiah dibagi 2 miliar kali 100 sama dengan 106,46. Lanjut soal keempat. Sebuah surat utang negara atau SUN bernilai pari 1 miliar, berkupon 10% per tahun dan membayar bunga setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober. Jika pada 17 Agustus 2019 obligasi itu ditawarkan pada harga 102, berapa jumlah yang harus dibayarkan pembeli? Oke, diketahuinya F sama dengan 1 miliar, C kecilnya sama dengan 10% per tahun sama dengan 5% per semester sama dengan 0,05. Ini dibagi 2 ya teman-teman C-nya karena pembayarannya dilakukan selama setiap setengah tahun. Lalu C sama dengan 5% dikali 1 miliar sama dengan 50 juta rupiah. Lalu ada jumlah hari 1 April 2019 sampai 17 Agustus 2019 sama dengan 138 hari. Jumlah hari 1 April 2019 sampai 1 Oktober 2019 sama dengan 183 hari. Jadi P sama dengan PQ plus AI sama dengan 1 miliar 20 juta rupiah ditambah 138 per 183 dikali 50 juta rupiah sama dengan 1 miliar 20 juta rupiah ditambah 37 juta 740.918,03 rupiah sama dengan 1 miliar 57 juta 704.918,03 rupiah. Lanjut ke soal terakhir, sebuah obligasi dengan nilai nominal 5 miliar dan kupon J2 sama dengan 11%, jatuh tempo pada 15 Desember 2035. Berapa harga penawaran obligasi tersebut pada 31 Agustus 2028 apabila yield yang diharapkan investor adalah 12%? Di jumlah periode bunga hingga jatuh tempo adalah 7,5 tahun sama dengan 15 semester. P0-nya sama dengan harga obligasi pada 15 Juni 2028 sama dengan F sama plus C min I kali F kali 1 min 1 plus I pangkat min N per I sama dengan 5 miliar plus 0,055 dikurang 0,06 dikali 5 miliar dikali 1 min 1 plus 0,06 pangkat min 15 per 0,06 sama dengan 5 miliar min 25 juta dikali 9,712248,988 sama dengan 5 miliar dikurang 242 juta 806.224,7 rupiah sama dengan 4 miliar 757 juta 193.775,3 rupiah. Jumlah hari pada tanggal 15 Juni 2028 dan 15 Desember 2028 adalah 183 hari. Jumlah hari dari tanggal 15 Juni 2028 hingga 31 Agustus 2028 adalah 77 hari. Harga obligasi pada 31 Agustus 2028 atau harga kotor yang dibayar pembeli adalah P sama dengan P0 dikali 1 plus I pangkat F sama dengan 4.757 juta 193.755,3 rupiah dikali 1 plus 6% pangkat 77 per 183 sama dengan 4 miliar 875 juta 269.915,1 rupiah. Bunga terutangnya adalah AI sama dengan F kali C sama dengan F kali C kali F sama dengan 77 per 183 dikali 0,055 dikali 5 miliar sama dengan 100
Rp115.711.382,5 Jadi harga bersihnya yaitu PQ sama dengan P min AI sama dengan 4.875.269.915,1 rupiah dikurang 115.710.382,5 rupiah sama dengan 4.759.532,6 rupiah. Harga besi penawaran di pasarnya yaitu 4.759.532,6 rupiah dibagi 5 miliar kali 100 sama dengan 95,1911.9065. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.